Ya Tuhan, tiba saatnya tenangkan hati kami, dikala firman-Mu ini diuraikan. Mohon Roh Kudus dan kuasa-Nya boleh nyata di tengah perenungan kami bersama. Hamba-Mu urapi di tengah keterbatasan dan ketidakberdayaannya. Di tengah kelemahannya, ya Tuhan, Kau mohon belas kasihan dan topangan-Mu, agar boleh firman Tuhan ini disampaikan, mengajar baik yang menyampaikan kepada juga yang pada mendengarkan. Kami bersama-sama boleh tunduk taat di bawah otoritas kehendak firman-Mu. Bersabda berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan memberkatinya. Mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berjumpa kebaktian di ruangan ini. Sukacita bersama kita boleh rasakan ketika kita bisa bersekutu di hari-hari yang kita boleh lalui ini. Saudara, selama 3 minggu ini kita lewati kitab Ibrani atau surat Ibrani, sejenak memasuki minggu Prapaskah dan Paskah yang akan kita peringati pada minggu akan datang. Saudara, kita akan menyaksikan, merenungkan tema-tema berkenaan dengan bagaimana kita merefleksikan hidup di hadapan Injil Kristus Yesus ini. Yang pertama, saudara, berkenaan dengan rapat kerja kita pada minggu yang lalu, maka kita akan melihat 3 komponen yang akan menjadi satu doa kita dan tekad kita untuk melangsungkan perjalanan pelayanan sebagai gereja Tuhan. Maka khotbah hari ini, minggu depan dan berikutnya kita fokus pada tema-tema berkenaan dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya memberikan tema hari ini adalah menjadi murid Yesus yang sejati. Saudara, didasarkan pada surat atau kitab Timotius surat yang kedua, pasal yang kedua ini saudara, yang sudah kita bacakan bersama-sama. Saudara-saudara, di dalam ungkapan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, memberitahukan bahwa kekayaan dalam sebuah keluarga tidak bisa melewati siklus generasi ketiga atau selanjutnya, saudara. Apa artinya, saudara? Saudara, artinya, saudara, bahwa di dalam siklus itu, saudara, generasi pertama berusaha membangun usaha, membangun perusahaan, membangun pekerjaan, saudara. Dan generasi kedua mengembangkan lebih luas, mengembangkan lebih maju. Dan generasi ketiga, karena lahir dan besar dalam keluarga yang sudah mapan, yang sudah nyaman dan tidak pernah merasakan kesusahan, ketika mereka melewati hari-hari yang akan datang karena kelalaian dan sebagainya, saudara-saudara, ketika orang tua dan nenek moyangnya sudah meninggalkan, saudara-saudara, dan dia tidak bisa melanjutkan usaha itu dan menghabiskan bahkan menghancurkan usaha itu, saudara, maka generasi keempat harus mulai dengan nol lagi, saudara. Saudara, inilah yang disebut dengan siklus kekayaan sebuah keluarga, saudara. Demikian juga ini bisa terjadi dalam siklus keluarga Allah, saudara. Siklus kerohanian kehidupan gereja hari ini, saudara. Saudara, saya ajak saudara melihat apa yang terjadi pada kehidupan hari ini, saudara. Dan kita menyaksikan di Alkitab pun, saudara, ironisnya, sekalipun dia seorang imam, sekalipun dia seorang hamba Tuhan, pada waktu generasi berikutnya kita melihat ketika orang tuanya meninggalkannya, saudara, anak-anaknya tidak lagi melanjutkan, bahkan ada yang saya saksikan anak pendeta sekalipun, saudara, ketika pada waktu saat anak ini tidak menjadi orang yang disebut dengan beriman lagi. Sangat menyedihkan, bukan? Sangat ironis, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan teks kita hari ini, saudara, kita melihat ada siklus dalam sebuah generasi yang saya sebutkan di sini ada 4 generasi dalam perikop kita. Generasi pertama, saudara-saudara, yaitu generasi Paulus, saudara.
Generasi pertama adalah Paulus yang mengatakan firman Tuhan ini, dia kata aku berkata. Yang berkata ini aku, ini generasi pertama. Generasi kedua, saudara-saudara, anak bimbing Paulus, saudara, adalah Timoti. Timotius adalah generasi kedua yang menerima surat ini, yang menerima Injil dari pemberitaan pembimbingan dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, Timotius ketika dia di disciple atau dimuridkan, saudara, dia memuridkan, dia mengajar orang lain yang disebut dengan generasi ketiga. Dan rupanya orang yang diajar oleh Timotius ini, orang yang menerima Injil ini, mengajar orang lain lagi, saudara, yang terjadi pada generasi keempat. Saudara bisa memperhatikan siklus yang demikian, saudara, menghasilkan cucu murid. Murid menghasilkan murid. Dari generasi ke generasi, bahkan dari orang tua sampai ke anak, sampai ke cucu, ke cicit, saudara. Saudara-saudara, hendaklah ini menjadi satu visi kita bersama. Yang saya sebut dengan multiplikasi. Yaitu bagaimana gereja Tuhan mempunyai satu prinsip di dalam pelipat gandaan. Saya kata ini penting sekali bagi kita semua untuk merenungkan masa depan hidup kita, masa depan keluarga kita, masa depan gereja Tuhan. Saudara, memuridkan itu enggak mudah, saudara. Enggak gampang. Tidak otomatis jadi, enggak, saudara. Kekristenan, orang beriman tidak boleh memahami bahwa pekerjaan pemuridan itu gampang, hal yang mudah, enggak, saudara. Multiplikasi itu memerlukan suatu usaha keras, perjuangan, usaha yang saya sebutkan dalam perikop pelayanan ataupun dalam konteks teologi yaitu intensional. Memerlukan satu usaha, saudara-saudara. Karena pemuridan ada sesuatu yang sulit sekali, saudara. Saya izin berkata, saudara, saya melayani ini sudah lewat 30 tahun sebagai gembala sidang. Baik di IPC 20 tahun lebih dan 10 tahun yang lampau saya ada di Indonesia. Melihat kenyataan gereja sampai hari ini. Saya melihat pemuridan sesuatu yang tidak mudah. Yang tidak gampang, saudara. Apa bagian kita juga berbicara seperti itu? Perikop 2 Timotius pasal 2 ini berbicara perkara pelipat gandaan, multiplikasi, memuridkan seseorang itu enggak gampang. Firman Tuhan yang kita baca ini memberikan indikasi bahwa sulitnya melakukan pemuridan, saudara. Maka kalau kita perhatikan ayat yang ke-1, ayat yang kedua, saudara perhatikan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, perkataan percayakanlah ini mengindikasikan bahwa pemuridan itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, percayakanlah itu dalam bahasa Yunaninya, Greeknya ini saudara mempunyai dua makna, dua arti yang sederhana demikian saudara. Arti yang pertama, mempercayakanlah itu artinya menghidangkan, menyajikan makanan saudara. Saudara-saudara, mempercayakan itu artinya menghidangkan, menyajikan makanan. Itu bukan sekonyong-konyong makanan bisa disajikan, saudara. Itu harus dipersiapkan. Itu harus direncanakan. Saudara jangan memikirkan kalimat ini di konteks sekarang. Kita gampang panggil GoFood, kita gampang pergi ke restoran, kita gampang pesen makanan lewat telepon. Enggak, zaman itu enggak ada itu, saudara. Ini adalah di mana seseorang pada waktu akan menyajikan suatu makanan. Pada waktu seorang akan menghidangkan makanan menyambut tamu datang, itu dipersiapkan sedemikian rupa. Itu dipersiapkan dengan perencanaan sedemikian rupa, saudara. Sehingga kalau kita memperhatikan bagian ini, saudara, apa yang diajarkan pada gereja Tuhan? Apa yang diajarkan pada kita sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu, saudara-saudara, tidak lain tidak bukan untuk melakukan
generasi, atau boleh dikatakan untuk melakukan multiplikasi suatu usaha yang direncanakan dengan baik, saudara. Pemuritan itu disebut dengan intensional. Saudara, mari kita sebagai gereja Tuhan, saya ajak saudara betul-betul memikirkan kebenaran ini. Mari kita perlu intensi khusus. Kita perlu intensi khusus untuk melakukan multiplikasi, saudara. Jadi kalau boleh dikatakan kita itu perlu merencanakan secara khusus. Secara khusus, mengusahakan secara khusus, bahkan mempresentasikan secara khusus. Supaya orang-orang yang dilayani, orang-orang yang kita layani dapat mengerti apa yang diajarkan. Mereka bisa bertumbuh bahkan menjadi murid yang sejati. Saudara, hendaklah ini menjadi kerinduan kita. Amin. Kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Dipercayakan apa, saudara? Nah, saudara-saudara, perkara percayakanlah ini, makna yang kedua adalah artinya mendepositokan. Mendepositokan bukan hal-hal yang fana, saudara. Perikop kita berbicara bukan mendepositokan hal-hal yang habis sementara ini, saudara. Tetapi ini berbicara sesuatu yang berharga dan paling berharga, saudara. Sesuatu yang bernilai tinggi, saudara. Jadi konteks renungan ini bukan mendepositokan barang yang tidak berharga. Tetapi barang yang didepositokan ada sesuatu yang berharga dan bernilai kekal. Yaitu apa? Firman. Injil itu sendiri atau boleh dikatakan suatu nilai yang diwujudkan, dipresentasikan melalui keteladanan hidup. Saudara mengikuti keteladanan hidup. Krisis kepemimpinan hari ini adalah keteladanan. Saudara, tidak suatu rahasia lagi, pemimpin gereja yang besar sekalipun yang ada di kota Sydney, seorang gembala sidang yang saya anggap sangat akbar, besar. Menggembalakan bukan 10.000, 20.000, ratusan ribu. Berkhotbah bukan di dunia Asia, Pasifik, Australia, sampai ke benua Amerika, Eropa. Krisis kepemimpinan hari ini jatuh pada satu kehidupan yang dikatakan integritas itu. Keteladanannya di mana? Saya ini 2 minggu dengan Ibu Lila ini pulang ke Indonesia, bukan jalan-jalan tapi mengunjungi keluarga. Ya, Bapak Ibu yang tahu keluarga kami dalam kedukaan, adik saya itu usianya masih sangat muda sekali meninggal. Dan saya meluangkan waktu mengunjungi keponaan yang masih kelas 1 SD dan kelas 4. Dan ipar, istri almarhum saya, ya tiap jam memang tujuan saya ingin mendampingi, ingin menguatkan. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Pernikahan baru sekitar 11 tahun, tapi pengalaman bukan 1.000, tapi puluhan ribu, bahkan lebih. Dan banyak cerita-cerita yang mengharukan. Salah satunya adalah anak-anak yang masih sulit ditinggalkan. Karena biasa sebagai seorang dokter kalau pulang selalu mengajar PR, homework dari anak-anak. Dan ini sudah dibiasakan bukan 1-2 hari, tiap-tiap hari. Sehingga pada waktu ditinggalkan sang ayah, sang papa, anak ini terasa sekali. Menangis setiap kali mengerjakan PR, ingat biasanya papa mendampingi, mengerjakan PR. Bahkan kalau mau ulangan, mengajarkan persiapan ulangan-ulangan itu. Saudara, ngecap sekali, melekat sekali di hati. Saya pikirkan anak kelas 1 baru usia 6 tahun, anak kelas 4 baru usia 10 tahun. Pengalaman 10 tahun anak ini enggak bisa dilewati seketika aja. Ada orang berkata anak-anak masih biasalah memikirkan sebentar lupa. Oh, enggak gampang lupa. Ingat, saya itu bisa menjadi orang Kristen bagi hamba Tuhan ini bukan karena kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu hanya klik untuk call, panggil, menyatakan. Tapi dari guru-guru sekolah minggu yang menginvestasikan. Nah, ini saudara Rudi ini satu gereja dengan saya di Magelang. Itu
Guru-guru sekolah minggu sampai hari ini kita masih ingat namanya, orangnya, bahkan gaya pengajarannya, apa yang disampaikan, ada hal-hal yang masih mengesankan di hati. Saudara, mendepositokan, saudara-saudara, perkara-perkara yang bernilai kekal, itu nilainya kekal, saudara. Firman Tuhan, saudara. Saudara, marilah kita dengan keteladanan iman kita, dengan kehidupan rohani kita. Saudara, pernahkah kita mencoba hari ini, saudara-saudara, untuk mempresentasikan bagaimana kehidupan keteladanan rohani kita? Adakah saudara menjadi teladan, menjadi seorang pendoa, ayah dan ibu yang dilihat anak-anak cucu-cucu kita, kita didapati sedang tekun berdoa di sana? Adakah kita sebagai orang Kristen sedang tekun menuliskan jurnal rohani, perjalanan rohani kita setiap hari kita catat dalam buku kehidupan kita? Saudara-saudara, adakah kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, artinya tulen, saudara-saudara. Dengan kehidupan yang tulus hati, dengan kejujuran kehatian. Bahkan boleh dikatakan kita itu boleh mendepositokan, menyimpan perkara-perkara rohani ini. Sehingga ini yang disebut dengan perkara yang boleh disebutkan sebagai murid Kristus. Yang berkenaan dengan Paulus menasihatkan kepada Timotius, percayakanlah itu. Percayakanlah orang-orang yang bisa mendepositokan. Saudara-saudara, ini bukan dengan kata-kata. Ini harus dengan kehidupan, dengan keteladanan, saudara. Dengan gaya hidup kita. Boleh saya katakan dengan bahasa sosiologi kita, yaitu membudayakan. Membudayakan Injil dalam kehidupan kita, membudayakan firman dalam hidup kita. Sehingga saya katakan bagian ini tidak mudah. Paulus memberikan nasihat dengan 3 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama ayat 3 sampai ke 6 kita temukan, disebutkan di sana, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Perhatikan ada analogi, ilustrasi yang dipakai oleh Paulus, yaitu kata prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri soal-soal kehidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudara, apa sih yang dimaksudkan suatu pelayanan pemuritan itu? Paulus memberikan nasihat, saudara, kita hendaklah seperti prajurit, seperti tentara, saudara. Ciri khas dari seorang prajurit itu apa, saudara? Taat, ketaatan. Prajurit itu khasnya, cirinya adalah taat 100%. Saudara. Taat kepada komandannya. Paulus memakai analogi ilustrasi ini untuk membawa kehidupan anak-anak Tuhan sebagai murid Tuhan. Hendaklah dia taat. Taat 100%, saudara-saudara. Komandan itu memberikan perintah apa, prajurit harus merespon dengan siap. Saya di gereja kami yang dulu itu punya satpam. Waktu 98 ada kerusuhan, wah itu satpam itu saya panggil semua. Karena kami gereja dengan sekolah itu menyatu, jadi satpamnya ada beberapa saya panggil. Ini masa-masa tidak aman. Siap Pak. Dia langsung. Siapnya apa, saya tanya. Saya akan jaga keamanan gereja ini. Saya akan jaga keamanan umat. Siap Pak, dia bilang. Jangankan umat, Bapak sendiri saya akan jaga. Saya berani mati untuk Bapak. Wah, saya bilang, ini orang yang patut naik gaji, saya bilang gitu. Siap. Tentara-tentara Indonesia itu belum diapakan, push up. Dia bilang siap, dihukum siap. Saudara-saudara, kalau ini menjadi mental kehidupan anak Tuhan, gereja Tuhan. Saudara, ada perintah dari komandan, ada perintah dari Allah. Kita sebagai prajurit-prajurit, murid-murid Yesus, kita bisa mengatakan siap.
Oh saudara-saudara, saya yakin kehidupan ini penuh dengan kegairahan. Karena kita orang yang siap, taat, 100%. Tidak gampang, tidak mudah. Tetapi kita percaya Tuhan menopang kita. Amin. Tuhan menolong kita. Amin. Kita mau enggak hati kita berkata, Tuhan aku siap taat pada Tuhan. Masa-masa hidupku tidak lama di dalam dunia ini. Aku siap menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang kedua, Paulus memakai gambaran seorang olahragawan. Olahragawan itu saudara-saudara, ciri khasnya adalah disiplin di dalam latihan. Disiplin terus melatih. Maka saudara-saudara, olahragawan itu kalau kita perhatikan, apalagi waktu menjelang pertandingan, saudara, Olimpiade, nanti Olimpik yang akan datang tahun 23, 32 atau 10 tahun yang akan datang di Queensland, itu sudah dipersiapkan sekarang, fasilitasnya dan sebagainya. Dan saya yakin atlet-atletnya dipersiapkan. Kita akan jadi tuan rumah bagi seluruh negara. Ini adalah suatu mentalitas gaya kehidupan seorang olahragawan itu disiplin. Saudara-saudara, sehingga seorang olahragawan itu mempunyai fisik yang kuat, yang prima. Ketika dia bertanding, dia siap. Saudara sekalian, dalam kerohanian juga perlu disiplin rohani. Saudara. Kita harus tidak boleh memanjakan diri. Seorang murid dia akan mendisiplin diri, saudara-saudara. Dia taat pada perintah Tuhan. Kita itu perlu menjalankan apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan berikan, firman Tuhan. Kita diajak untuk berdisiplin, berdoa bersama. Bahkan tidak lepas dalam konteks pergumulan kehidupan orang Kristen. Saudara, saya ngajak saudara terbuka untuk mendisiplin kerohanian kita, termasuk di masa-masa tertentu kita harus mengingat bahwa kita ada pengorbanan yang harus kita berikan. Harga yang harus kita nyatakan. Saudara sekalian, mari kita dapat menularkan Injil ini pada orang lain. Dengan melatih diri. Mendisiplin diri, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti training-training. Tadi ini sudah diumumkan oleh penatua. Mari, ini gereja menyediakan semuanya, menyajikan semuanya. Sedang dipersiapkan dengan rencana-rencana yang tidak sederhana. Dan yang ketiga, Alkitab di sini menggunakan ilustrasi petani. Petani itu ciri khasnya adalah tekun dan berpengharapan. Saudara-saudara, seorang petani itu, Paulus di sini memakai satu ilustrasi petani, bukan petani gampangan atau petani tauge, petani pohon yang kecil-kecil, bukan. Petani ini yang digambarkan adalah petani tanaman yang sulit. Tanaman yang bertumbuhnya tidak sementara tetapi terus-menerus. Petani di sini adalah perlu usaha yang keras, usaha susah. Dia harus mencangkul, bukan hanya mencangkul, harus menanamkan, menaburkan benih. Benih itu supaya lama demi lama waktunya akan tumbuh. Jadi yang pertama ini tekun. Petani kalau hanya tekun saja tidak cukup. Petani itu punya pengharapan. Dia berharap satu ketika apa yang saya tabur, apa yang benih yang saya tanam ini dapat bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Petani kalau tidak punya pengharapan, dia tidak akan bisa mencapai dan mengalami. Saudara, kita itu petani-petani yang Tuhan taruh di ladang. Mari ingat, kita perlu tekun mengerjakan. Kalau Tuhan percayakan dalam 1 talenta, mari kita tekuni 1 talenta itu. Ada yang diberikan 2 talenta, mari kita tekuni 2 talenta itu. Ada yang diberikan 5 talenta, mari kita tekuni 5 talenta itu dan kerjakan dengan setia. Tapi jangan lupa, kita punya pengharapan, kita berharap, saudara. Mungkin kita berkata, Pak, kenapa setahun ini kita tidak mengalami pertumbuhan? Kenapa 2 tahun ini masa-masa sulit kita, gereja seakan-akan itu kelihatannya mundur.
Saya harus katakan melalui firman Tuhan yang kita saksikan hari ini, kita harus punya pengharapan. Apa yang ditabur ini tidak akan sia-sia. Amin. Kita kerjanya sekarang menabur, saudara. Tabur, saudara. Menabur terus-menerus menabur, saudara-saudara. Jadi petani itu, saudara-saudara, merindukan satu hari kelak dapat tumbuh hasil panen. Ketiga prinsip ini perlu kita camkan di dalam multiplikasi yang tidak mudah. Multiplikasi tidak mudah tapi penting dan vital. Sangat penting dan amat penting, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, di dalam menjalankan ini kita harus mempunyai fondasi. Saya katakan fondasinya, saudara-saudara. Tentunya fondasi ini harus dibarengi, dilanjutkan dengan cara menjalankannya, saudara. Gereja harus punya cara strategi, saudara-saudara. Tetapi fondasi itu harus ada, dasarnya itu harus ada. Dasarnya di mana? Kalau kita dasarnya pada diri kita, dasarnya pada pusatnya kita pada diri saudara dan saya ini terbatas, lemah. Firman Tuhan mengatakan manusia itu fragile. Manusia itu berdosa. Dosanya dari bawaan, warisan dari nenek moyang, dari Adam dan Hawa. Kita cenderung tidak taat, kita cenderung tidak setia, kita cenderung tidak mengasihi. Sandarnya bukan pada diri sendiri ini resourcesnya terbatas. Kalau saudara bicara tentang kasih, mengasihi pasangan hidup, kalau dasarnya adalah kasih humanisme kita ini, kasih dari apa yang ada dalam diri kita, itu bahasa Jawanya cetek, dangkal, selo. Sesuatu yang tidak kuat, saudara. Kasih itu harus disumberkan kepada sumber kasih yang sejati. Kasih itu harus berasal dari kasih dari Allah yang tiada pernah tidak mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sandar Tuhan. Bersandar Tuhan. Dalam konteks kita di sini ada bersandar pada Injil. Berpusat pada Injil. Ayat 7-8 di bagian akhir, saya potong di sini karena waktu. Ingatlah dikatakan. Ayat 7-8 itu disebutkan di sana. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu, dikatakan, pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara, singkatnya demikian, Injil itu ada dua aspek. Yang pertama, Injil adalah subjek hidup kita. Saudara perhatikan kata ini, kalimat ini. Injil itu adalah subjek kehidupan kita. Yang kedua, Injil itu adalah objek kehidupan kita. Apa artinya subjek kehidupan? Subjek kehidupan itu artinya ketika kita di waktu lalu atau sekarang atau lampau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Kristus hadir dan menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang tiada taranya itu. Ketika saudara dan saya diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang dibenarkan. Kita menjadi murid Yesus. Kita menjadi orang yang disebut dengan lahir baru itu, saudara. Itu ada subjek kehidupan, sudah terjadi. Dan sudah terjadi secara menetap. Dan present tense-nya sekarang ini, Injil yang kita terima itu terus-menerus bekerja. Saudara perhatikan, jadi Injil itu tidak mandek, tidak selesai di waktu lampau. Injil itu sedang bekerja, mentransformasikan, memperbaharui hidup kita. Sehingga seorang yang sungguh-sungguh menerima Injil, dia akan ditransformasikan, diperbaharui. Dan Injil ini adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Dan Injil yang sekarang ini menghidupkan kita. Terus mengubah hidup kita. Ini subjek. Saudara harus perhatikan. Nah, langkah yang kedua, aspek yang kedua, Injil adalah objek kehidupan kita.
Kalau tadi subjek, sekarang objek. Objek kita perhatikan, yaitu ketika Injil adalah sesuatu yang kita terima. Dan saat yang sama kita melanjutkan mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Nah, saudara, ini yang disebut dengan objek. Saudara bisa menangkap di sini. Mengapa kita hidup? Mengapa kita menghidupi kehidupan rohani kita? Ini alasannya karena Injil ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Alasan inilah saudara-saudara, ketika kita melihat seorang menerima Injil, seorang hidup di dalam Injil, saudara. Ketika dia mengabarkan Injil, dia mengabarkan ini menjadi satu alasan kenapa dia melayani Tuhan. Injil itu secara langsung menjadi tujuan hidup. Saudara, saya ajak saudara menangkap poin yang terakhir ini dengan penting sekali. Hendaklah kita membawa Injil itu sebagai tujuan hidup kita. Maka ada satu ungkapan yang diungkapkan berkali-kali oleh pendeta, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, Billy Graham almarhum. Dan kita bisa melihat beberapa khotbah-khotbahnya, saudara. Orang percaya hendaklah berpusat pada gospel center. Di dalam gospel center itu ada 5 pilar dalam hidup ini. Pusat pada Injil itu yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus melalui anak darah Maria yang diperingati di waktu Natal. Dan yang kedua, kematian Yesus Kristus yang akan kita peringati ketika disalib menanggung dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus ketika itu terjadi, tergenaplah maut telah dikalahkan, kuasa dosa telah dikalahkan. Dan pada saat yang lanjut, pada waktu Yesus bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Karya keselamatan genap dan sempurna. Dan dia akan datang kedua kalinya untuknya menyambut kita hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Ini 5 pilar, 5K. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi satu pusat daripada gereja. Pusat kehidupan saudara, pusat kehidupan kita. Saudaraku, marilah sebagai penutup, saya mengajak saudara untuk merenungkan 2 bagian ini, saudara. Injil sebagai subjek, Injil Allah sebagai objek. Injil mempunyai arti yang kedua juga. Kita dapat rangkum dengan 2 hal, saudara. Yang pertama, ketika Injil berbicara tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit, itu menunjukkan kuasanya, kekuatannya yang membangkitkan Yesus Kristus untuk mengalahkan maut. Ini adalah aspek kebenaran kuasa dari Injil. Injil ketika berbicara Yesus bangkit, ini adalah berbicara tentang kuasa kebenaran daripada Injil itu. Dan yang kedua, Injil Yesus Kristus dikatakan, disebutkan di sana, dilahirkan sebagai keturunan Daud yang menekankan aspek kasih karunia Tuhan. Aspek kasih karunia Tuhan bahwa Yesus lahir bukan kehendak manusia. Bukan dorongan manusia ini, tetapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Yesus lahir karena kasih karunia Allah dengan sejalan janjinya Allah kepada Abraham dan keturunannya. Abraham dan keturunan-keturunannya adalah orang-orang beriman, saudara dan saya. Dan Injil mempunyai 2 aspek. Yang pertama, yaitu aspek kebenaran, solid, absolut. Dan aspek yang kedua dari kesimpulan ayat 8 ini adalah kasih karunia Tuhan. Disinilah indahnya kehidupan kekristenan dalam keselamatan. Dimulai dari kasih Allah, saudara. Dikerjakan di dalam kasih Allah, di dalam kuasanya, saudara-saudara. Manusia diajak untuk melihat satu fakta kebenaran bahwa manusia tidak sanggup berupaya. Manusia berdosa, manusia bobrok, tidak sanggup menggapai Allah. Tetapi Allah lah yang menggapai manusia. Allah datang ke dalam dunia. Allah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Injil inilah yang mengantarkan pada kita kasih karunia Tuhan. Yesus Kristus boleh mendapatkan kita semua itu karena kasih-Nya.
Biarlah kita dengan pengampunan yang kita telah alami, hiduplah berkenan di hadapannya. Sehingga Injil menjadi alasan kita menjalani hidup ini. Saudaraku, marilah kita dekat melekat dengan Injil itu. Injil menjadi sumber keselamatan kita. Injil menjadi alasan kita hidup. Injil menjadi sandaran kita. Injil menjadi tujuan hidup kita. Marilah kita meninggalkan kehidupan ini dengan legacy, keteladanan, dengan kehidupan rohani yang dikenang, bahkan sampai selamanya dikenang. Orang yang meninggal itu meninggalkan kenangan. Kenangan tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilupakan. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui firman Tuhan ini. Injil, mari kita terima dan sambut dan hidup. Amin. Lagu yang terakhir, Fona, tolong dinyanyikan. Setelah itu, saudara tetap dalam suasana mendoakan beberapa perkara yang akan kita doa. Ku tetap pegang salib Yesus. Mari kita bersama-sama menyaksikan untuk baptisan anak yang pertama, Mikaela Hartono Samuel. Silakan. Sebelum berlutut, dan pertanyaan ini adalah untuk kita semua, saudara sekalian, Mazmur 103 ayat yang ke-7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendenda. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Termasuk anak cucu. Janji Tuhan ini adalah diuntukkan kepada kita. Maka Gereja Presbyterian menerima dan melakukan yaitu baptisan anak yang didasarkan dari janji anugerah Tuhan. Anak ini akan menjadi berkat bagi saksi dunia ini. Untuk itu saya undang untuk saudara Pipit dan Emil maupun Dustin dan Vita serta Christopher dan Gabriela, saya bertanya bersama-sama, apakah saudara sungguh percaya pada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Bagaimanakah jawabannya? Yang kedua, firman Tuhan Alkitab adalah firman Allah yang telah diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang boleh menghidupkan rohani kita, berguna dan bermanfaat untuk mengajar kita, mendidik anak-anak kita di dalam hidup takut akan Tuhan. Bagaimanakah saudara sekalian, bersediakah berpegang pada firman Tuhan, Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru sempurna, tanpa salah? Saudara bersediakah berpegang dan meyakininya? Bagaimana jawabannya? Yang ketiga, untuk Pipit dan Amel, hari ini anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan adalah indah. Sejalan ucapan syukur, kita bersama-sama mengikuti dan menyaksikan sebagai teladan hidup kita. Saudara sekalian, maukah saudara melakukan kesaksian saudara sebagai anak Tuhan, mendidik anak saudara? Bagaimana jawabanmu? Ya. Silakan berlutut. Saya minta Pak Lazarus bisa mendampingi bersama. Mikaela Hartono Samuel, selaku hamba Kristus, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah Tritunggal akan memberkatimu. Hari ini engkau menjadi anak Tuhan yang sah, menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Jadilah berkat bagi dunia ini,
Pipit dan Amel, Tuhan memberkatimu menjadi orang tua, papa dan mama yang sungguh-sungguh menteladani firman Tuhan, menjadi teladan bagi hidupmu. Engkau menjadi saksi bagi anak-anakmu. Hidup dan masa depanmu ada dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bisa minggir sebentar, nanti maju lagi untuk foto. Untuk keluarga yang berikut yaitu Darlin, silakan Vita dan Justin. Silakan dulu. Darlin, aku selaku hamba Kristus membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah Tritunggal akan memberkati hidupmu dalam keselamatan Allah sempurna adanya. Engkau akan selalu dituntun dan dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya. Berkati ya Tuhan untuk Dustin dan Vita, menjadi orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi anak-anak, teladan hidup, teladan iman, boleh dinyatakan. Tuhan menyertai sekarang dan selamanya. Darlin, Tuhan bersertamu selalu. Amin. Gabriela dulu ya, Gabriela. Christopher bisa dampingi langsung. Ya. Gabriel sama Christopher, mereka sudah lama menjadi anak Tuhan. Hari ini bertekad menjadi bagian dari keluarga Jemaat IPC Renwick yang ada di Kingswood. Tidak lama lagi Christopher dan Gabriela akan bersatu dalam rumah tangga. Hari ini memulai dalam iman yang sama. Tuhan memberkati Gabriela bisa berlutut, ya. Christopher bisa berdampingan berlutut. Gabriel, hari ini aku selaku hamba Kristus menyatakan dan meneguhkan imanmu yang didasarkan pada kasih karunia Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kira kasih karunia Allah menyertaimu selalu, menjadi murid Kristus yang sejati. Gabriela, Tuhan menyertaimu, memberkati rencana-rencana ke depan hidupmu. Bersama Tuhan hidupmu tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan menjaga melindungimu, menjadi berkat bagi sesama. Jadilah saksi murid Kristus yang sejati. Tuhan menyertaimu. Haleluya. Amin. Christopher, engkau telah menyatakan imanmu pada waktu lampau. Hari ini di depan di Jemaat Keluarga Besar Indonesian Presbyterian Renwick di Kingswood, engkau bersatu menyatakan hati menjadi bagian daripada komunikan keluarga besar Jemaat Tuhan. Christopher, atas dasar kasih karunia Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya Tuhan menyertaimu, memberkatimu, membangunkan hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu. Christopher, Tuhan menyertaimu dan memakai hidupmu menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi murid yang sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang agung bagi hidupmu. Janganlah takut dan gentar. Tuhan sudah memberikan talenta dan karunia. Kobarkanlah itu. Jangan malu bersaksi tentang Kristus. Tuhan bersamamu sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Ya. Ya, bisa menghadap jemaat. Ya, Christopher bisa bergeser. Vita, Emil, ya. Bisa maju ke depan.
jemaat kita bangkit berdiri bersama menyambut mereka sebagai keluarga besar gereja Tuhan. Bisa rapat supaya masuk frame di YouTube-nya, nanti bisa. Cukup, Andrew? Ya. Ya. Atas nama majelis dan jemaat, sekaligus kami menyatakan 2 saudara dalam CD ataupun keanggotaan Jemaat Duh Christopher dan juga baptis anak sekaligus hari ini sebagai keluarga besar Jemaat Indonesian Presbyterian Church di Kingswood. Mari kita sambut mereka sebagai saudara kita bersama. Tepuk tangan. Sekali lagi kita dukung doa mereka supaya pertumbuhan imannya terus boleh berlangsung dan Tuhan boleh dipermuliakan. Kita sambut sekali lagi, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk dan nanti kita akan lanjutkan foto bersama teman-teman.